Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan yang ada di Solana teman-teman. Jadi kita lihat untuk Solana hari ini mengalami kenaikan 1,17% dalam 24 jam terakhir, 1,16% diperdagangkan di angka kurang lebih 93,14 US dollar teman-teman. Sementara untuk kapitalisasi pasar dari Solana hari ini mencapai 53,79 miliar US dollar. Ini menempati peringkat ketujuh di coin market cap teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini untuk volume transaksi dalam 24 jam mengalami penurunan 19,37%, mencapai 3,7 miliar US dollar teman-teman. Kemudian untuk suplai total dari Solana ini ada di angka 626 juta Solana, dan yang beredar ini di angka 577 juta Solana teman-teman. Yang berikutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Januari 2025, Solana ini sempat menembus harga 294 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga tertinggi sepanjang masa, berarti harga hari ini 93 dolar ini sedang diskon 68% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Kemudian pertanyaannya, apa yang menjadi katalis positif untuk kenaikan harga dari Solana? Jadi yang pertama adalah adanya beta pasar dan sentimen umum. Jadi pergerakan Solana ini sangat mengikuti performa positif dari Bitcoin dalam 24 jam terakhir, yang merupakan pergerakan khas berdasarkan beta untuk altcoin utama teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya bahwa harga Solana ini sangat terkait erat dengan arah Bitcoin di pasar yang tenang. Jadi berperan sebagai investasi beta dengan leverage. Artinya kalau kita lihat pergerakan Solana ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari Bitcoin teman-teman. Nah kemudian yang berikutnya kita akan cek beberapa kabar terbaru tentang Solana. Jadi produk ETF Solana ini sedang berkembang pesat dan dana masuk sekitar 39 juta US dollar. Ini laporan tanggal 9 Mei 2026. 8 produk ETF spot Solana yang terdaftar di Amerika Serikat mencatatkan aliran dana masuk bersih setiap hari dalam perdagangan minggu ini dengan total mencapai 39,23 juta US dollar teman-teman. Jadi hari dengan dana masuk terbesar itu adalah pada tanggal 6 Mei dengan lebih dari 21 juta US dollar. Secara keseluruhan dana ini hari ini memegang hampir 2% dari total kapitalisasi pasar Solana, naik dari 1,55% pada bulan Februari, menandakan adanya akumulasi Solana yang stabil dalam bentuk produk ETF teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa ini adalah sebuah sinyal positif untuk Solana, karena aliran dana masuk ETF yang berkelanjutan itu menunjukkan sumber permintaan yang struktural dan berbeda dari perdagangan spekulatif. Jadi token yang dimiliki oleh ETF ini secara efektif dikeluarkan dari pasokan yang beredar dan dapat memberikan dukungan harga dalam jangka panjang, karena modal institusional ini terus mencari exposure teman-teman. Kemudian pada acara konsensus Miami 2026, eksekutif dari MoonPay, Ripple, dan Paxos menyatakan bahwa regulasi stablecoin di Amerika Serikat yang baru-baru ini diterapkan ini telah mempercepat adopsi institusional. Diskusi juga menyoroti peran Solana dengan Western Union meluncurkan stablecoin USDPT di jaringan ini pada bulan Mei yang diterbitkan melalui Anchorage Digital teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar baik
bagi ekosistem Solana karena menunjukkan peningkatan utilitas dan integrasi dengan pemain keuangan tradisional besar, teman-teman. Jadi peluncuran stablecoin Western Union di Solana membuktikan kemampuan jaringan ini untuk skala pembayaran dunia nyata, meskipun para panelis mengingatkan bahwa adopsi massal ini masih memerlukan infrastruktur pembayaran yang lebih baik, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk tren dari Solana, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di Solana, ini trennya secara jangka pendek, ini adalah tren kenaikan kuat. Karena kita lihat di sini, kalau teman-teman perhatikan, harga selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, selama 6 hari berturut-turut pergerakan harga dari Solana ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian juga sudah terjadi golden cross di sini. Kita lihat di indikator stokastik 533. Jadi kita lihat di sini bahwa garis biru memotong garis kuning ke atas. Namun kalau kita misalkan berbicara secara jangka panjang, memang trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 13. Mohon maaf, saya koreksi, EMA 200, teman-teman. Jadi kalau cara jangka panjang, trennya masih tren penurunan karena harga berada di bawah EMA 200 hari. Ini garis kuning ini adalah EMA 200 hari, teman-teman. Tapi kalau secara jangka pendek, trennya tren kenaikan karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Nah, kemudian kita akan cek, teman-teman, untuk technical analysis Solana dari TradingView. Kita lihat di market Binance, Solana naik tipis 0,2%, 0,19%, ini diperdagangkan di angka 93,32 US dollar, teman-teman. Jadi kita lihat untuk indikator-indikator yang masuk dalam kategori moving average, sinyalnya adalah strong buy atau pembelian yang sangat kuat. Kemudian untuk osilator, ini sinyalnya buy. Kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini sinyal untuk Solana adalah sinyal buy atau pembelian, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, karena ada 13 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, sementara hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Solana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang Solana. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.